Orang yang sudah menikah jangan batasi keturunan. Ini tadi saya khawatir lupa sampaikan. Saya bilang tadi kita bagi dua. Yang pertama yang belum menikah agar segera menikah, ya. Kemudian mencari pasangan yang sepadan, seagama, sesuai dengan keadaan ekonomi dan fisiknya. Karena umur terbatas, yang penting dia bisa jalankan syariat Allah ini. Dan tujuannya supaya punya, selain menjalankan perintah Allah dan Rasul untuk menikah, juga supaya punya keturunan. Ya. Kemudian yang sudah menikah jangan batasi keturunan. Ya, jangan batasi keturunan. Jadi jangan sudahlah satu anak cukup, dua anak cukup, tiga. Ada kadang-kadang orang masih sehat lalu kemudian disterilkan, tidak mau punya keturunan lagi. Subhanallah. Ini sayang sekali. Salah satu amal jariah terbesar adalah punya anak. Karena semua aktivitasnya itu akan jadi pahala orang tuanya. Saya sekarang ngajar begini teman-teman sekalian, semoga Allah ikhlaskan niat. Kedua orang tua saya di kuburan sekarang panen pahala. Walaupun beliau tidak hadir. Karena saya lahir disebabkan karena beliau. Bagaimana kalau kita punya 2, 3, 10 anak-anak bisa jadi ulama dan hafidh Quran? Itu luar biasa. Saya ketemu dengan seorang da'i, Masya Allah. Waktu saya tanya anaknya berapa? Anaknya 13. Masya Allah. Yang ini hafal Quran, yang ini lagi sekolah pesantren, yang ini lanjut sekolah kuliah di Madinah. Luar biasa. Mungkin ayahnya tidak terlalu biasa-biasa saja, tapi anak-anaknya ini dia betul-betul cetak jadi orang-orang yang luar biasa. Itu amal jariah yang luar biasa. Karena satu orang anak yang soleh bisa menjadi seorang alim, alim mengajarkan sekian ribu dan sekian juta umat. Berapa banyak pahalanya ini, gitu kan? Oleh karena itu teman-teman jangan, ini saya selalu mengingatkan teman-teman yang selalu mau batasi keturunan. Tapi kan Ustaz susah ngurus yang waktu kecil, ya mau amal jariah harus berkorban. Caranya supaya tidak jenuh dengan anak-anak, masuk ke alam anak-anak. Di saat lagi main sama anak-anak, jadi anak-anak juga kita. Emang begitu. Jangan jadi orang tua yang tegang, keras. Setiap anak yang mau main selalu diusir, nggak mau main. Enggak. Orang mukmin itu penyayang. Makanya Nabi SAW pernah bermain dengan Hasan dan Husain. Sampai Nabi SAW pegang tangannya Hasan. Hasan menginjak radhiyallahu anhu kaki Nabi, lutut Nabi, sampai ke dada Nabi. Berdiri. Ya. Lalu Nabi SAW menciumnya. Ada satu orang Arab Badui. Dia bilang, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Sementara saya punya 10 anak, saya tidak pernah cium. Kata Nabi SAW, apalagi yang akan saya katakan kalau Allah telah mencabut kasih sayang dalam hatimu. Anak-anak itu alamnya beda. Gitu ya. Jadi seorang laki-laki sini harus bijaksana teman-teman. Kita memang ini diajar untuk jadi pemimpin ya. Kalau di luar, di medan perang kita tegas dengan kepemimpinan kita. Di tempat kerja kita kerja keras mencari nafkah yang halal. Menjaga dari hal-hal yang haram. Tapi kalau kita lagi di rumah bersama istri, kita masuk ke alam istri itu sendiri. Antum harus menjadi figur yang berbeda. Ya. Buang semua jabatan-jabatan, semua masalah antum taruh depan pintu rumah, masuk menjadi suami sekarang, pendamping. Kata Umar radhiyallahu anhu, kami kalau di luar rumah, kami seperti singa yang siap untuk menyergap mangsanya, bekerja keras, serius. Tapi kalau kami masuk ke rumah kami kembali seperti anak-anak. Ini kata Umar. Saatnya bercanda dengan istri, masuk ke alam dia, dengarkan suka dukanya. Gak usah lagi kita timpahkan permasalahan kita pada istri. Itu bukan pemimpin, pemimpin enggak. Semua memang hidup kita ini teman-teman, laki-laki jadi pemimpin. Di luar kita memimpin kerja keras, di rumah pun kita lagi memecahkan lagi permasalahan-permasalahan. Memang sudah begitu Allah takdirkan, dari situlah pahala melimpah yang akan didapatkan.